satu tuh semua yang gue lakukan tuh dihargain gitu. Wow. Dan itu jadi bikin gue semangat ngejar semua di Prudential dari kodal kenal. Kalau gue cerita di sini panjang pasti gimana sih caranya, dan sekarang udah nggak relevan juga. Berproses dari mulai aktivitas-aktivitas kecil gitu ya, kemenangan-kemenangan kecil yang bisa ngasilin kemenangan gede. Yes. Dan saya terbatas dengan mata sipit saya. Kalau matanya nggak sipit gimana cara ngomong? Berhenti belajar ya, karena orang sombong doang yang berhenti belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Syariah. Hari ini Show Talk hadir di Bandung. Dan hari ini kita akan ketemu dengan para top produser dari tim West Java. Nantikan Show Talk setiap hari Jumat jam 5 sore. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Syariah, ketemu lagi di podcast kesayangan kita, Show Talk, yang akan membahas banyak banget topik yang menarik seputar asuransi jiwa. Bersama saya Arif Ginanjar, dan episode kali ini kita spesial banget Show Talk-nya dari Bandung, yeay, gitu ya. Dan kali ini saya ditemani oleh salah satu top produser syariah dari Bandung ya, Bu Haji. Ternyata bukan Bu Haji gitu ya. Tapi kita penasaran banget, kita mau kenalan lebih jauh dengan beliau. Kita langsung mau kenal. Boleh Bu, kita kenalin diri gitu ya, namanya, dari KPM mana, dan udah gabung berapa lama? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nama saya Jessica Cecilia Agustina. Saya dari KPM Sublime Corporation Bandung. Kalau join di Prudential-nya dari 2016 awal. Wow. Ya, gitu. Oke. Cerita pengalaman tadi udah lama banget bergabung ya. Nah, kita pengen tahu background-nya apa sih sebenarnya gitu ya. Terus kita penasaran, apa sih yang bikin beliau tertarik buat join di Prudential ya. Kita mau dengan, saya panggilnya Jessica aja kali ya. Ya, boleh Jessica aja. Ibu Hajah Jessica. Oke. Gitu ya. Oke. Yes. Lu sebelum join di Prudential tuh backgroundnya apa, sekilas aja. Terus kenapa sih lu tertarik sama bisnis di Prudential? Oke, untungnya tadi Arif bilang sekilas saja, karena kalau saya ceritain panjang banget ceritanya gitu. Intinya background saya adalah seorang entrepreneur di bidang fashion. Jadi saya punya butik di salah satu mall di Bandung. Kurang lebih sekitar 10 tahunan sampai 15 tahun saya bergulat di bidang, bukan gulat gini ya, tapi dalam bidang fashion gitu ya. Tapi 2015 akhir itu saya ada suatu momen di mana gua tuh ketemu sama salah satu leader besar di Jawa Barat juga, Prudential di Jawa Barat, dan saya nggak kenal, dan juga itu unpredictable juga ya. Mungkin jodoh, right moment, right time, right man gitu ya. Jadi saya nggak kenal sama beliau, tapi singkat cerita saya bertemu dengan beliau dan saya direkrut. Sebenarnya direkrut langsung nggak, saya mengajukan diri datang bertemu ke beliau gitu ya. Dan singkat cerita join karena apa? Ya karena waktu itu saya need money, butuh uang gitu. Jadi biasanya direkrut tapi ini menyerahkan diri. Ya, sebenarnya gue datang ke kantor Prudential di salah satu kantor agensi di Bandung. Itu nggak niat untuk jadi agent sebenarnya gitu, nggak. Niatnya cari duit aja. Niatnya ya nganterin adik sepupu saya juga untuk cari pekerjaan di situ, tapi nggak mau jadi agent. Nggak boleh jadi agent juga. Saya udah wanti-wanti nggak boleh ya jadi agent gitu ya. Tapi ternyata setelah ketemu sama Pak Freddy ya, leader saya ya, salah satu KPM owner di Jawa Barat juga, dengan karismanya beliau, cara beliau ngomong, gitu langsung mau gitu aja, kayak disihir gitu teman-temannya, langsung tanda tangan, keagenan, terus ujian, dan ya udah join gitu aja sih. Ini antara Pak Freddy karismatik banget atau lu butuh duit banget, jadi dua-duanya kawin gitu ya, berjodoh ya. Betul. Oke, yes. Tadi lu bilang 2016, benar ya? 2016 berarti kurang lebih 9 tahun lah ya.
9 tahun John D. Prudential, banyak pahit, manis, dan lain-lain. Bahkan kita mendengar Jessica itu banyak banget penghargaan yang beliau udah dapetin. Kita pengen dengar apa aja sih yang udah dapetin dari sejak awal join sampai hari ini. Oke, nah ini nih bagusnya Prudential juga, nggak cuma sekedar duit doang juga, tapi di sini tuh sangat dihargai juga. Dari setiap apapun yang kita kerjain tuh selalu dihargain, Rif, gitu. Dan orang yang tipe aktualisasinya pengen beraktualisasi diri kayak gua yang selama ini backgroundnya ada entrepreneur, kalau gua sukses, kalau gua banyak duit kan yang ngerasain cuman gua, orang kan nggak tahu ya gua dapat duit berapa gitu kan, dan nggak ada yang hore appreciate gitu, ngasih piagam. Nah di Prudential tuh gue closing kecil, closing besar, ataupun ngelakuin sesuatu tuh semua yang gue lakukan tuh dihargain gitu. Wow. Dan itu jadi bikin gue semangat ngejar semua di Prudential. Dari kontes kecil sampai kontes besar itu Jessica kejar gitu. Jadi setia sama yang kecil, pas Tuhan akan kasih yang besar gitu. Kalau tanya penghargaannya, kalau yang gede-gedenya ya presiden semua yang gue lakukan tuh dihargai presiden kabinet. Dan itu jadi bikin gue semangat ngejar semua di Prudential, dari director, ya sekarang agency builder, top 1 NLC dan lain-lainnya banyak. Yang baru terakhir ranking 1 RCC dong. Oh ya, top 1 nasional RCC 2 tahun berturut-turut. Top 1 NLC kemarin tuh sempat 4 tahun berturut-turut juga ya, sampai maybe this year top 1 lagi. Amin. Gitu ya. Amin. Kita doain, kita support semua pastinya ya. Oke, kita tahu bahwa Jessica itu dapetin dari sejak tahun 2016, nggak tiba-tiba blok langsung gitu ya ranking 1, enggak. Pasti banyak banget pengalamannya, manisnya gitu ya. Dan pasti effortnya juga luar biasa, benar ya. Nah, pasti segala hal dilakuin, benar ya, tentunya yang baik pastinya. Nah kan Prudential ini udah spin off nih ceritanya ya. Bahkan sebelum spin off tuh udah banyak produk syariahnya kita. Nah, kita penasaran misalnya dari sisi lu, misalnya gimana sih cara masuk ke pangsa pasar syariah dari sisi lu gitu? Oke, gini ya, basically sebenarnya banyak agent leader di luar sana selalu bilang gue nggak punya market, gue nggak punya market. Sebenarnya di sekeliling lu lihat itu semua market kita. Lagi, cuman masalahnya kita tuh mau ngomong apa enggak gitu. Kalau Jessica diem aja ya gue nggak akan kenal tuh orang-orang gitu. Pengalaman pertama Jessica jadi agent di awal-awal gitu ya. Kan Jessica juga perantauan kan di sini di Bandung. Jadi nggak punya market yang naturalnya di sini segede apa gitu, belum ada waktu di pertama-tama gitu ya. Apa yang Jessica lakukan? Keluarga waktu itu ya gini loh, sometimes orang tuh berpikir kalau keluarga tuh lebih enak gue sama orang lain. Awalnya begitu. Kalau lu belum berprestasi juga, tapi ada juga ya, nggak semua lah. Ini not stereotype, tapi saat itu gue seperti itu gitu. Jadi apa yang gue lakukan waktu itu, Jessica itu memang menghubungin semua dulu. Ada Yellow Pages, zaman Yellow Pages tuh. Jessica tuh telepon, yes, buku yang segini tuh zaman kalau ditahu umur ya. Tapi orang-orang tuh dulu tuh Yellow Pages tuh sumber informasi banyak, cuman nggak mau ngulik aja. Satu hari Jessica tuh bisa telepon 20 nomor sampai 50. Padahal nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Kalau gue cerita di sini panjang, pasti gimana sih caranya. Dan kalau gue cerita di sini panjang juga. Kalau gimana sih caranya. Dan sekarang udah nggak relevan juga. Pakai juga telepon itu gitu kan. Waktu itu gue telepon di orang-orang di Yellow Pages. Satu. Yang kedua, gue dulu canvassing. Orang lihat mikir Jessica seperti ini gitu ya, nggak mungkin kan passing jangan salah, gue ke pasar Caringin sampai jam 1 pagi loh, dari jongkok ke jongkok gitu ya. Tapi itu bukan, saya tahu kalau ke pasar-pasar tuh biasanya kan persistensi takutnya ya. Tapi yang gue lakukan di situ tuh bukan untuk langsung selling, tapi gue ngobrol sama orang-orang di sana, bina hubungan, ngobrol. Nanti yang menurut gue memang punya uang dan punya kemampuan dan bisa diajak ngomong gitu ya, itu gue misalnya tanya rumahnya, nanti gue datang ke rumahnya. Gitu. Dan gue ngelakuin tuh beberapa kali, dan gue nggak pernah closing on the spot di pasar, tapi gue cari kenalan dan belajar ngomong waktu itu. Tapi gitu. Banyak banget dapat closingan dari pasar begitu? Nggak banyak, tapi ada gitu. Cuman gue belajar ngomong, belajar gimana sih melihat, kan gini, Jessica tumbuh besar. Mungkin saya dari kampung ya, by the way saya dari kampung, dari Sukawono. Oke, dari Sukawono, Jawa Timur. Jadi Jessica gadis kampung dan jangan lihat appearance-nya, tapi yang rumahnya di belakang ada sawah, ada sungai gitu, ya. Tapi orang kan nggak banyak tahu. Mungkin waktu kecil seperti itu, tapi ketika tumbuh SD, SMP, SMA, kuliah dan kerja gitu kan lingkungannya beda.
betul ya. Nah, gue tuh pengen lihat masyarakat Indonesia pada umumnya secara besarnya yang gue nggak pernah tahu, gitu kan. Gue taunya anak kuliah di Maranatha, gitu kan, sekolahnya sekolah Katolik, gitu kan. Nah, gue pengen lihat kan banyaknya ini dong Muslim dan Muslimah dong yang syariah, gitu kan. Nah, gue pengen lihat pola pikirnya, gitu. Gue pengen tahu gue kalau penetrasi ke mereka gimana. Tapi nggak langsung selling. Gue pengen tahu dulu gimana sih cara ngedeketin mereka, pola pikirnya gitu. Nah, memang ketika gue ngecoba ngelakuin itu, dan gue gak cuma ke pasar loh, Rif. Gue itu canvassing di toko-toko di sepanjang jalan. Ada jalan ABC di Bandung ya. Terus ada jalan Muhammad Hamdan tuh gue jalan loh. Dan gue bahkan ada closing pegawai toko loh gitu. Dan dengan premi yang cuman under 500.000 tuh ada gitu. Tukang nasi goreng pun ada. Ada gitu contohnya. Jadi nggak cuma ada tukang apa aja nasi goreng. Tukang nasi goreng, ada loh gitu ya. Jadi nggak cuma maksudnya pengusaha-pengusaha. Ketika gue belum bisa ngedapetin yang besar, market besar, orang selalu bilang, aduh sih kamu kan marketnya besar ya, aduh gitu. Siapa tuh kita coba top producer nasional, misalnya Elvina mana atau siapa gede-gede gitu. Kalau lu belum punya market itu, lakukan apa yang lu punya sekarang. Nah itu orang itu maunya langsung gede, tapi nggak mau prosesnya. Kita kan nggak ngelihat proses di balik top producer nasional. Lu nggak diproses di Prudential, tapi mungkin diproses sebelum di Prudential. Sama seperti Jessica, sebelum berproses di Prudential juga berproses di bisnis sebelumnya gitu. Ngalamin kebangkrutan, ngalamin hutang dan lain-lain segala macam. Kalau lu nggak melewati apa yang Jessica lalui, lu harusnya bersyukur gitu. Dan lu kalau cuma ngelewatin di sini harus berjuang lebih panjang, harus berjuang lebih keras di Prudential yang nggak harus kehilangan uang dan berhutang miliaran. Bersyukur aja sebenarnya gitu. Tapi orang kan nggak mau tahu, Rif. Gitu. Balik lagi ke intinya gitu. Bagaimana masuk ke pasar syariah? Coba turun ke lapangan gitu. Coba lu turun, duduk di kafe, lihat orang, terus lu coba jalan, bukan untuk closing langsung, lu untuk lihat cara berpikir dulu. Sekarang apa yang gue lakukan untuk masuk ke pasar syariah? Gue ikutan komunitas, gue jadi anggota Kadin misalnya, itu kan banyaknya muslim, pebisnis muslim, dan gue misalnya kenalan sama beberapa organisasi muslim misalnya gitu. Bukan berarti gue berpindah agama pun bukan, gitu, tapi gue masuk ke komunitas yang mayoritasnya juga seperti itu, gitu. Mungkin belum kelihatan dampaknya langsung gede banget, tapi berproses, gitu. Ngerti cara pola pikirnya. Dan ketika nggak harus sih, nantilah kalau kita ngomongin kendala-kendalanya panjang sih. Tapi mudah-mudahan apa yang gue omongin barusan ngejawab pertanyaan lu. Sebelum gue panjang lebar nih, gue jawab bisa sejam lagi nih. Silahkan dilanjut. Kita punya waktu emang 12 jam. Oke, thank you banget. Tadi kita dapat banyak sesuatu ya dari Jessica ya. Pertama, apapun yang terjadi, lu harus buka mulut dulu. Apapun, banyak orang di sekeliling lu, kalau lu nggak mau buka mulut, yang akan dapat apapun. Zaman dulu Yellow Pages itu bisa dimanfaatin, tapi zaman sekarang tuh orang tuh bisa gini loh, punya Facebook, temennya tuh 3.500 gitu. Padahal dia juga nggak kenal sama sekali, et-etan. Sebenarnya itu juga bisa jadi pangsa pasar, bener ya? Bisa. Nah, yang Jessica lakukan tadi, berproses dari mulai aktivitas-aktivitas kecil gitu ya, kemenangan-kemenangan kecil yang bisa dari mulai aktivitas-aktivitas kecil gitu ya, dan kemenangan-kemenangan kecil yang bisa nggak cuma sampai di situ. Kalau lu mau sesuatu, lu masuk gimana cara mulai berpikirnya mereka gitu ya, supaya kita bisa punya masuk gitu ya, celah masuknya minimal masuk ke komunitas-komunitasnya kayak gitu ya, belajar dari orang-orang yang ada kayak begitu ya, Yes ya. Tapi pasti ada kendala mah, pasti ada lah ya. Banyak banget. Terus biasanya ya, kalau misalnya nih yang muslim nih, gue mau nanya lu dari sudut pandang agama gitu, ada nggak sih yang kayak gitu, lu pernah ngalamin? Ada lah, pasti. Gini, kalau misalnya ini kan kita lagi ngomongin soal syariah ya. Dengan tampilan gue yang sipit gitu ya, agama gue non muslim, itu pasti ada yang meragukan ketika gue jualan produk syariah ke orang yang muslim atau muslimah gitu kan. Tapi kalau lu punya knowledge yang bagus, yang lu ngerti banget soal apa sih asuransi syariah itu, kemana sih sebenarnya, apakah ada riba, masyir, goror gitu dan lain-lain, dan lu bisa ngejawab apa yang menjadi pertanyaan mereka kan respect kok. Nggak peduli apapun agama lo, karena yang mereka beli kan bukan gua, tapi yang dibeli melalui gua orang yang terpercaya gitu. Jadi kalau kendala itu banyak, pasti juga banyak, tapi mereka melihat gua, kinerja gua, servis gua, pengetahuan gua. Jadi gini,
gue selalu ngomong ke teman-teman gue, ke anak gue terutama tim gue, kita tuh kalau mau dapetin nasabah, kita mau dapetin klien atau mau dapetin apapun yang lu pengen dalam hidup ini, nggak cuma tentang Prudential ya, kita tuh harus melayakan dalam 3 hal. Melayakan dalam 3 hal. Yang pertama itu pasti kalau di Prudential kita ngomongnya knowledge, ya, skill ya teman-teman ya, knowledge dan skill. Kalau lu punya ilmu yang bagus, yang mengerti soal produk, di dalamnya kayak gimana, terus punya skill untuk menyampaikan dengan baik, itu tuh pasti akan lebih mudah dibanding orang yang nggak punya skill dan nggak punya knowledge. Yang kedua, lu percuma lu punya knowledge, punya skill, tapi lu kalau nggak punya aktivitas. Jadi lu harus melayakan diri dalam knowledge dan skill. Yang kedua, melayakan diri dalam aktivitas. Gitu. Jadi jangan cuma jadi agent ilmuwan. Nah, agent ilmuwan belajar terus, rajin belajar terus, tapi lu nggak pernah aktivitas gitu. Bener, Jadi ini yang kedua hal. Yang ketiga, kita harus kenapa lu punya knowledge sama punya aktivitas yang bagus, agent Prudential 100.000 misalnya gitu ya. Kenapa orang harus ngambil Jessica? Gitu. Karena Jessica punya value. Nah, kita harus melayakan diri dari segi value. Baik dalam pekerjaan apapun, mau Arif di manajemen juga, kalau lu punya 3 hal ini, lu pasti akan promosi, betul nggak sih? Dimanapun kita berada, teman-teman, kita tuh harus melayakan 3 hal ini. Value apa yang mau kasih ke orang lain? Gue nggak bisa semanis Michelle misalnya ya, Michelle kan manis gitu ya, ke orangnya. Lu manis juga kok. Terima kasih gitu. Maksudnya belum bisa yang kayak gitu. Beda-beda dengan dia dengan kelebihannya. Karena tiap orang punya karakteristik masing-masing. Betul. Jessica dengan kelebihan Jessica apa? Jessica kalau balas WA cepat. Kalau gue dicari orang cepat. Lu pakai 10 jari soalnya kan? Gue pakai 100 jari. Gitu ya. Gitu. Jadi kedua tuh punya value itu. Gampang dicari orang. Jam 12 malam pun ketika they need me, I will come. Gitu. Dan ketika orang nanya apapun sama gue akan jawab. Karena gue bisa jawab dan gue mengerti gitu loh. That's why kenapa gue melayakan dari ilmu dan skill juga gitu. Dan ketika ada orang yang memang tipikalnya berbeda dengan gue bisa tahu, oh ini orang kayak gini harus menyampaikannya gimana. Itu kan personality plus juga skill, people skill gitu kan. Gue nggak bilang gue sempurna atau gue hebat ya, enggak, tapi gue berproses menuju lebih baik setiap harinya gitu. Itu sih, jadi mengatasinya itu salah satunya 3 hal tadi, menaikkan dulu apa yang kita punya, melayakkan di dalam 3 hal itu. Kendala tuh pasti akan mulai satu-satu yang mulai teratasi lah, gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kendalanya pasti ada, pasti akan selalu ada. Tapi kan justru challenge-nya lebih gede karena si Bu Haji ini non muslim tapi kok cerita-cerita tentang produk syariah gitu ya. Yang penting 3 poin tadi yang Jessica bilang. Pertama, product knowledge and skill. At least lu belajar dulu deh. Training udah disiapin. Bener ya? Benar. Sama perusahaan, sama PSLA, NPLA. Yang kedua, aktivitas. Percuma lu pintar tapi lu nggak ngelakuin sesuatu, effortnya nggak ada gitu ya. Dan yang ketiga tadi value. Kenapa orang mesti beli di lu? Sementara agent banyak banget di luar sana ya. 3 hal ini kalau lu punya modal ya buat create 3 poin ini, rasanya bakal aman lah menghadapi hambatan-hambatan di lapangan, benar ya? Karena kendala itu ada bukan buat menghalangi kita, tapi membuat kita bertumbuh. Itu aja sih. Menurut gua ya, kalau dihadapin sama masalah KMH, kan pernah tuh gua ini orangnya nggak sabaran. Tuhan, gue pengen belajar sabar gitu. Gue dipertemukan dengan orang-orang yang bikin gue nggak sabar. Kenapa sih kira-kira? Kan kata lu minta sabar, gitu. Dan sampai sekarang juga kayak misalnya mengelola emosi. Makanya kan tadi ini ada skill, besok ya ada skill gitu, hypnoselling gitu ya. Dari Prudential Syariah, apapun yang Prudential kasih itu, oh ternyata ini bagus ya. Oh ya, gue mau belajar gitu. Meskipun 2 hari berturut-turut makan waktu, tapi investasi sini ke sini itu kan juga mau penting gitu. Banyak orang tuh nggak mau investasi dari leher ke atas gitu. Maunya serba instan. Maunya gitu instan gitu. Terus maunya kayak sulap gitu. Padahal semua itu kan harus dipelajari, diproses gitu. Gitu sih. Yang instan cuma kopi sama Indomie. Itu juga butuh proses kok. Iya betul gitu. Suka masaknya kayaknya. Iya tiap hari masak air ya. Tapi by the way, lu tuh kan punya juga di tim yang memang agent atau leader lu tuh fokus di syariah, benar ya? Ada. Lu inget nggak waktu pas dulu pertama lu ngedeketin dia buat ngerekrut orang ini nih, gitu ya? Misalnya kita udah ada syariahnya nih. Nah, lu ngedeketinnya gimana sih? Syariahnya itu
Oke, ini cerita lumayan epic ya menurut gue ya. Gue tuh ketika gue tuh perjalanan pulang dari abis sharing di tempatnya Pak Gusnul pribadi yang notabene memang syariah full gitu ya. Pulangnya gue tuh nggak dapet tiket kereta yang eksekutif waktu itu gue ada bus. Jadi gue naik kereta dikasihnya ekonomi, udah nggak apa-apa Pak, kata gue tuh mundur itu pun. Jadi jalannya mundur teman-teman ya. Nah dari situ tuh gue tuh duduk sama salah satu konsultan pajak yang juga kehabisan tiket hari itu, nggak tahu kenapa. Sama-sama habis tiket. Abis tiket pindahnya ke ekonomi gitu kan. Ekonomi jalannya mundur. Di situ ngobrol-ngobrol, gue gali ya, makanya kata gue juga ya, keliling kita tuh market semua. Masalahnya lu mau ngomong apa enggak gitu. Di saat itu gue ngobrol, dia itu pinter gitu loh. Dia pinter, penampilannya sederhana banget gitu ya, tapi ternyata otaknya nggak sederhana gitu kan. Dan gue suka. Dan di situ gue cerita tentang bisnis prudential syariah gitu ya. Gue cuman ngomong satu hal gini, Teh, saya bilangnya kan orang Bandung juga ya, Teh. Penduduk Indonesia ini banyaknya Muslim, gitu ya. Tapi banyak orang Muslim itu nggak kurang paham, belum paham. Banyak yang belum paham tentang pentingnya financial planning, insurance ataupun apapun bentuknya, gitu ya. Gua punya hati untuk pengen edukasi mereka semua, tapi gue memiliki keterbatasan gue apa? Salah satunya adalah mata sipit, gitu kan ya. Gue nggak bisa menjangkau semuanya, gitu kan. Dan gue nggak bisa punya mungkin lingkungannya beda, gitu kan. Gue nggak punya akses ke sana atau segala macam, belum lah, at least belum. Nah, saya butuh orang-orang seperti Teteh untuk bantu saya mengedukasi banyak orang. Mau nggak Teteh bareng-bareng gua bantu edukasi banyak orang di Indonesia untuk memiliki financial planning yang baik dan benar, terutama melalui asuransi syariah gitu. Jadi di saat itu dia kepikiran, jadi dia tuh nggak tertarik sama duitnya loh. Si Teh Happy itu nggak, namanya Teh Happy by the way ya, dia tuh nggak tertarik sama duitnya karena dia memang secara uang ada berkecukupan ya. Dia bukan cuma konsultan pajak tapi punya kantor konsultan pajak juga 2 gitu. Nah, dia tuh tertariknya punya hati untuk bantu orang gitu. Jadi dia tuh kepikiran dan dia ya benar ya, banyak ya orang Indonesia yang belum terpenetrasi sama literasi keuangan gitu. Nah, dan asuransi syariah pun banyak yang belum memahami. Nah, dari situ beliau mau untuk join gitu, dan bergabung sama saya. Dan beliau tetap respect sama saya meskipun saya non muslim gitu ya. Kenapa? Karena saya juga terus upgrade diri, mengerti, berusaha belajar dan mengerti kayak apa sih syariah insurance tuh kayak gimana sih, dan segala macam. Apa yang dia tanya saya akan selalu bantu gitu. Apa yang dia butuhkan saya selalu, kok bisa ya lo tahu soal segininya sama ya. Karena gue belajar salah satunya sama Teh Anissa, Teh Arti gitu. Gitu. Itu mah kudu ya. Betul, kurang lebih seperti itulah. Oke, epic banget ya tadi ya. Pokoknya yang pasti waktu awal pertemuan sama Pak Freddy, pertemuan sama Teh Happy, itu semua nggak sengaja semua, bener ya? Enggak. Jalan ceritanya ada terus semua, tapi yang pasti gimana caranya manfaatin setiap momentum yang ada, bener ya? Betul. Gitu. Epic banget ya. Gimana sih kamu mau nggak bantuin mengedukasi syariah, karena saya terbatas dengan mata sipit saya. Kalau matanya nggak sipit gimana kita ngomong dengan mata sipit saya? Kalau gitu ya bantu saya untuk mengedukasi banyak orang gitu. Karena kalau saya sendiri mungkin cuma bisa menggapai 1.000 orang. Kalau dengan Teh Happy bisa 2.000 orang. Kalau Teh Happy dengan tim bisa jadi 100.000 orang yang terbantu. Gitu. Gitu sih teman-teman. Nggak kerasa ya, kita ngobrol udah 12 jam dari 24 jam ya. 24 jam. Oke, tapi yang pasti kita banyak dapat sesuatu dari Jessica ya. So teman-teman sekalian, episode Soul Talk ini spesial banget, bener ya. Karena kita dapat banyak hal gimana sih cara approaching tentang orang-orang misalnya di luar sana yang mungkin secara pemahaman syariah kita juga terbatas dan lain-lain, tapi kita punya modalnya tadi yang Jessica bilang 3 poin tadi ya. Yes, ada nggak closing statement deh buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini masih entah belum pede lah gitu ya, entah belum memanfaatkan momentum lah, pesan-pesan buat teman-teman di luar sana gimana caranya memaksimalkan produktivitas ala Jessica. Oke. Thank you ya udah dengerin 12 jam podcastnya gitu ya. Tapi teman-teman, closing statement dari Jessica simple aja. Jangan pernah berhenti belajar ya.
karena orang sombong Berhenti doang belajar. berhenti belajar. Yes. Ya. Karena orang kalau lu sombong pengen doang yang berhenti belajar. lebih Yes. baik, Ya. lebih better Everyday itu jangan pernah berhenti belajar, entah dari siapapun. Itu yang Yes. pertama ya, naikin tadi itu ya, skill sama knowledge, Yeah. activity sama value gitu. Dan terakhir teman-teman, produk syariah itu bagus-bagus sekarang ya, ada PCA, Pro Cinta, Pro Anugerah. Ntar lagi juga Agustus bakal keluar produk baru Waduh, lagi, keren waduh, banget bocoran ya ya. bocorannya, bagus banget gitu. Dan kita punya pasar syariah tuh gede banget di Indonesia teman-teman. Pastikan teman-teman itu jangan sampai mereka nggak terproteksi gara-gara kita nggak ngomong sama mereka. Saya tahu kok kadang itu orang tuh cuman sebenarnya gini, orang tuh cuman takut mau ngomong, deg-degan dulu Rif gitu ya. Kadang pun sama, gue juga ngalamin itu. Tapi udahlah, yang penting di pikiran kita tuh jangan sampai kita mikir closing enggak. Tapi kita educate gitu. Edukasi, ngasih tahu. Nggak tahu lu kapan closingnya gitu ya. Kasih tahu aja nih, Prudential Syariah lagi keluarin produk baru loh, kayak gini. Ngomong aja gitu. Kayak kemarin keluarin produk baru gitu, PCA gitu ya. Gue blast aja ke semua orang gitu. Mau orang yang muslim ataupun non muslim, kasih tahu gitu. Kalau lu punya market muslim lebih bagus, karena ini memang produknya produk syariah gitu ya. Jadi apalagi Prudential Syariah, PSLA sendiri sekarang sangat very supportive buat kita teman-temannya. Banyak kontes ya, buat nasabah juga, campaign buat nasabah. Manajemennya juga ya sangat suportif banget, apalagi kan baru ini ya, banyak pasti Spin support ya, baru spin off, dan itu pasti suportif banget ya teman-teman. Jadi pastikan gunakan apa yang sudah Prudential Syariah kasih buat kita, untuk kita lakukan yang terbaik supaya kita dapat hasil yang terbaik. Kita diciptakan berharga, karena itu kita harus lakukan hal yang terbaik. Gitu aja. Keren. Thank you banget ya. Tadi kita udah dapat banyak sesuatu dari Jessica. Yang pasti katanya jangan pernah berhenti belajar, betul ya. Semua training disiapin buat teman-teman, lakuin juga ya. Seolah-olah kalau misalnya kita tahu kelemahannya kita, ya kita belajar dong buat perbaiki. Cara mengelola emosi gitu. Betul. Kelemahan lo apa? Mengelola emosi, ya. Besok ada ya. Besok ikutan, makanya belajar ikutan. Oke. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk episode Soul Talk kali ini ya. Yang pasti ditunggu episode-episode menarik selanjutnya ya di acara yang berikutnya ya. Terima kasih dari Soul Talk Bandung, Soul Talk. Sampai jumpa, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, thank you. Tas dulu dong. Yeah.